ke sana. Nah, ini nanti kan ada tulisan internet nih. Tinggal di ini aja. Klik diganti router 0-nya diganti dengan internet. Kemudian ininya kita router satunya di ketik aja di sini mikrotik. Jadi ketika kita seperti ini konfigurasi seperti ini CLI, kemudian scan, enter. Nah di sini nanti ada tulisan routernya bisa jadi nanti berganti dengan mikrotik, ya. Tapi harus dikonfig dulu di sininya. Config tulisan ininya diganti hostname-nya. Hostname itu kalau di Cisco kan hostname, kalau di apa namanya di mikrotik namanya apa? Identity kan? Ya, identity. Misalkan di sininya router 1 ya, R1 router 1. Nah, nanti kalau kita klik seperti ini CLI, nah, di sini udah berganti dengan R1. Ya, yang tadi tulisannya router R1. Nah, ini. Kemudian PC. Nah, PC seperti ini, PC. Kemudian kita supaya ini tambahkan aja switch ya, switch supaya lebih kalian mudah memahami. Di sini juga switch PT lagi. Kenapa harus pakai switch? Karena ini kan kabelnya kan ada yang putus-putus, itu artinya kabel cross. Ini juga kabel cross. Nah, supaya kita membedakannya gampang, jadi pakai kabel straight yang ininya. Kalau alatnya beda itu switch dengan router itu alatnya beda, switch dan router berarti kabelnya straight. Kalau alatnya sama, switch dengan switch itu kabelnya pasti cross. Ya, router dengan router maksudnya. Nah, switch dengan switch juga sama, kabelnya cross. PC dengan PC kabelnya cross. PC dengan switch kabelnya straight. Ya. Nah, kabel di sini langsung tentukan di sini klik ke FA 0/0. Nah, makanya kenapa di sini harus diperhatikan? Nanti kalau kamu ini klik ininya dihapus ya atau apa itu bukan 0/0 nantinya. Jadi perhatikan ininya ngekliknya di mana ngekliknya. Kalau ngekliknya di sini seperti ini. Ininya 1, ininya 0 kan? Berarti nanti perintah di sininya akan berubah. Ya. Perintah di sini akan berubah. Ngerti ya? Jadi nanti kalau kita klik di sini berarti kita sedang mengkonfigurasi FA 0/0. Kalau kita klik di sini berarti sedang mengkonfigurasi FA 1/0. Nah, sedangkan di sini ini udah berurutan nih, udah berurutan. Jadi kalau FA 0/0 itu di sini dengan di sini. Kalau FA 1/0 itu ke bawahnya. Tuh, seperti itu. Jadi jangan sampai salah ngeklik. Ya kalau kamunya udah ngerti mah nggak masalah. Cuma ini saya bikin modulnya berurutan. Jadi ketika 0/0 itu ke sini horizontal. Ininya vertikal. Hapus ya, hapus lagi, dirubah lagi. Berarti di sininya menjadi 0/0 dan 0/0 lagi. Nah, kemudian untuk di sini FA karena udah dipakai kan 0/0 ya kan? Berarti tinggal FA 1/0. Klik di sininya berapa? 0/1 aja. Seperti ini. Nanti yang disetting yang di atas. Kalau di sini kan tidak bisa disetting. Untuk switch itu tidak bisa disetting. Tambah lagi ke sini. Tuh, kalau ini udah langsung hijau nanti tanpa disetting juga kalau kabelnya benar udah langsung hijau. Kalau di sini kalau merah itu harus memerlukan setting ya, setting. Nah, ini ada kesalahan berarti di sini harus cross ya. Nah, di sini ini gambarnya kan seperti ini. Ya. Kalau pengen gambarnya seperti ini diganti, ininya diganti, dijadikan modem. Caranya ini diblok. Kemudian new cluster. Ya.
salah satunya dijadikan sebagai modem. Modem itu kan sumber internet kan? Ini cluster ininya diganti dengan internet. Internet. Kemudian untuk memudahkan dalam konfigurasi ini kamu harus dikasih tanda ininya. Ini bukan memasukkan IP address ya, tapi memberikan tanda. FA 0/0 itu yang ini IP-nya yang sebelah sini itu karena FA 0/0 itu ada dua, sisi sebelah sini dan sebelah sini. Berarti yang sebelah sini saya taruh ngetiknya di sini. Itu IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Kalau /24 itu artinya subnet masknya itu adalah 255.255.255.0 kelas C ya. Kemudian untuk DNS domain name servernya biasa IP Google 888. Tuh, ini untuk sisi sebelah sini. Sebelah sini saya taruh di atas. Kemudian bikin lagi di sini seperti ini, FA 0/0, IP-nya 10.10.10.2/24. Nah, kemudian untuk ke bawahnya boleh langsung di enter aja sekalian ininya. FA 1/0 itu IP-nya, ini IP gateway kan, berarti 192.168.1.254/24. Nah, ini mana yang gateway? Yang gateway itu ini. Yang internet yang mana? Yang ini internet. Jadi kalau di Nigrotic mana yang gateway? Yang header 2. Kalau nyetingnya di header 2. Kalau yang internetnya mana? Ya yang header 1 itu. Header 1 ke kabel sana. Ini kabel ini yang sedang nyolok. Itu namanya header 1. DHCP client ya. Nah, ini tidak usah dikasih IP address saja karena nanti bisa kita memanfaatkan DHCP server. IP addressnya otomatis. Nah, kita mau nyeting di mana dulu nih? Di setting di internet dulu kan? Ya. Nah, ini udah modulnya udah dibikin sejelas-jelasnya. Kalau masih salah berarti kurang fokus. Nah, nyetingnya gimana? Tinggal diklik aja di sininya. Klik, nah berubah jadi seperti ini, nggak apa-apa. Kalau pengen balik lagi ke back. Nah, seperti ini. Klik CLI, kemudian ada continue with configuration dialog, no, enter lagi sekali lagi. Nah, nih enable, N itu enable, bukan English, enable. Nah, bukan English, bukan bahasa Inggris, N, ya. Soalnya kalau ada istilah kan kalau N itu Inggris, kalau ID itu Indonesia. Nah, router tanda pagar ya sudah berubah. Config terminal, saya sukanya nyingkat saja ONF config terminal, daripada ngetiknya panjang-panjang percuma karena ini makainya harus tepat bahasa Inggrisnya. Kalau kamu ngetiknya configuration, tulisannya konfigurasi salah. Jadi harus pakai bahasa Inggris, makanya singkat saja configuration terminal. ONF spasi T, enter. Nah, akan berubah dalam kurung config. Nah, kita mau mengkonfig yang mana? Ini saya ini dulu turunkan ke bawah. Yang ini kan? Ya. Nah, kita akan memasukkan IP address yang 10.10.10.1. Nah, di sini kita masukkan INT interface FA 0/0 interface FA 0/0, enter. Masukkan IP addressnya, IP address tuh huruf B-nya ada 2, S-nya 2, baru seperti itu. Ya. IP address, kemudian 10.10.10.1 spasi, karena kelas C 255.255.255.0, artinya ini adalah /24 ya. Oke. Kemudian di enter,
kemudian nosat. Oke, kemudian exit. Tulis exit bisa, ex bisa ya. Exit akan berubah dari yang sebelumnya config strip it menjadi dalam kurung config saja. Nah, udah selesai di sisi internet. Nah, di close saja. Close. Tapi masih merah kan? Ya. Oke, karena sebelah sininya belum disetting. Sebelah sini disetting dulu. Yang router PT-nya di sini. Klik. Kemudian nah tulisannya udah seperti ini kan. Nah, kemudian config config terminal. Berubah jadi config masih apa? Masih sebelah sini tuh 0 per 0. Makanya seperti ini. Kadang-kadang di komputer itu ininya option ininya tuh hilang. Nih, tuh. Jadi apa ini nih? Yang ininya tuh apa ya? Nah, makanya supaya muncul terus di sininya jadi show for device atau disininya always. Kalau tidak always itu nggak kelihatan mana FK-nya. Maka dicek dulu di sininya always, selalu tampil terus. Nah, oke, sampai sini paham ya? Ya. Paham. Nah, config kita di sini config berarti apa lagi? Mengulang lagi int f a 0 per 0 enter IP address berapa? 10.10.10.2 spasi 255.255.0 enter. Kemudian kemudian exit. Oke, di sini akan berubah menjadi hijau. Tinggal ke bawahnya. Kalau ke bawah kan FA 1 per 0 ya. Di sini kan FA 1 per 0. Nah, kita lanjut, jangan keluar dari router ini karena masih lanjut di settingannya masih di router ini kan. Jadi kalau di sini mah setelah exit itu udah di close kan ininya. Kalau ini mah lanjut karena masih ada yang ke bawah. Bawah berarti di sininya apa lagi? int FA 1 per 0 IP address 191.168.1.254 spasi 255.255.0 kemudian enter nosat enter exit. Kemudian di sini exit ya. Exit nosat exit udah config. Nah, udah ada tulisan config seperti ini udah nggak usah exit lagi. Kalau exit lagi nanti kita membuka lagi. Membuat di sini membuat apa? Membuat DNS. Nah, di sini nomor ini membuat apa? DNS server. Nah, di sini masih di router ini DNS-nya disetting berapa? IP root di sininya IP root router tulisannya IP root 0.0.0.0 spasi. Nah, artinya IP address-nya jangan diisi. Ya, 0.0.0 berapa? 0 spasi 10.10.10.1 mengarah kemana? Mengarah ke sebelah sini. Jadi di sininya IP ininya nggak usah diisi ya 2 kali kan. 0.0.0.0 spasi sekian ya. Kemudian di enter IP ya, name strip server spasi
spasi 8.8.8.8. enter. Iya. Di sini hampir selesai nih, satu lagi. Nah, satu lagi ke 6. Kita memberikan masih di mana? Masih di router yang di sini. Iya. Udah di sini udah selesai. Iya. Nah, tinggal nanti memberikan izin hak akses. Ini kalau di Mikrotik itu DHCP kliennya mengaktifin. Oh. DHCP klien. Nah, kemudian di sini kita memberikan network akses translation NAT baik internet ke dalam maupun ke luar. Ya. Nah, di sini ketik aja di sininya akses. Street list. Tuh, tulisannya 3 harus Street list list 99. Ya boleh 1, 8, 98, 99. Ini maksudnya untuk kestabilan internetnya. Biasanya kan kita ping TTL berapa gitu. Ya. Yang lebih bagus itu 98 atau 99. Permit Permit izinkan ke mengarah ke gateway 192.168.1.0 spasi 0.0.0.255. Ya, 255. Enter. Kemudian di sini membuat supaya IP address-nya otomatis memberikan ke sini, ya, ke ini, ke komputer klien. Maka di sini ada kita NAT pool. Di sini IP NAT pool lokal pool lokal 10 2 Tekan lagi. spasi 10 2. Nah, di sini kan kenapa 2 semua? Karena semua kliennya ada di sini. Ya. Di sini tidak ada. Ya, spasi Dua, spasi netmas netmas. Ya. Netmas. Net masuk mas mas ke 255 titik ayo 0. Ya, 3 kali kalau /24 itu. Nah. Oke, kemudian di enter. enter Enter. IP not Kemudian IP inside source list inside source list source list source list list 99 Ila katanya Pak Iku lise list Lisa tok. list full lokal overload overload itu jangan sampai melewati dari 99 load. Nah, kita konfigurasi yang ke mana nih? Outset itu masquerade kalau di Mikrotik. Masquerade. Oh. Log. Ya. Di enter masih di sini, Ya. belum pindah, masih di sini. Ya. Nah, kita ketik lagi ent INT FA 0 enter enter IP not outside outside enter no sat kemudian no sat enter exit kemudian apa lagi yang FA satunya ya ya ent FA 1/0 enter IP not inside not ke dalam ya ya inside no Oke, sat kemudian no sat. Oke, nah di sini ini di minimize dulu. Di sini belum dapat IP address. Nah, sebenarnya bisa nomor 7 di lontar tuh bisa, cuma nanti kalian akan mengisi seperti ini, mengisi ini diisi
subnet berapa, default ininya berapa, ini DNS-nya berapa. Ya gampang sih 888 Iya. kan. Iya. Iya. 192.168.1.254. Di sininya berapa gitu. Ya. Cuma supaya otomatis saja. Nah, di sini kita ngaktifkan DHCP-nya masih di sini. Yang nomor 7 config it masih, kemudian exit ya. Setelah 01 itu exit. Nah, berubah menjadi config kan. Iya. Nah, ketik saja IP DHCP bulan. Bulan. Enter network juga tulisannya harus benar. Ya, 192.1.0 Pasti. Kemudian Default kalau ini router. ketik langkah ini adalah IP DHCP server, kemudian klik header 2, klik next. Oh ya. Ya. Oh. Kemudian di faul Root street trap ter spasi 192 168.1.254 ya. Kemudian DNS street server 8888 enter exit ya, exit lagi sekali lagi bisa tuh. ya wis. Nah, tinggal nanti di sini kan belum dapat IP address tuh ya, tinggal diklik. Nah, ini saya besarin dulu, tinggal diklik, kemudian di config itu di sini DHCP-nya diklikkan. Nanti di sini dapat IP address Oh iya itu. ya, otomatis IP address-nya tuh. Nah, di sini kalau kita sorot sedikit tuh ada IP address-nya, tadi kan apa? Nggak ada. Nah, kalau di sininya menjadi statik ya tidak ada lagi gitu. Tidak ada. Ya, not set. Kalau ada tulisan not set seperti ini berarti nanti nggak bisa nge-ping. Aktifkan saja DHCP-nya. Nah, bagaimana kalau komputernya ditambah? Boleh. Kalau udah sukses seperti ini boleh ditambah. Seperti ini. Tambahkan, kemudian kabel ke sini. Nah, tinggal di sininya di config DHCP. ya, ketika nanti akan sync gitu ya. Perdongan Ini agak lama. Perdongan Pak. Perdongan. Nah, sekarang tinggal kita ping. Nah, di sini di desktop itu ada run. Comment prompt. Ping ke Iya. gateway. Coba ke gateway-nya berapa? 192. 192.254. Oke, sukses kan? Iya. Nah, ping ke internet 10.10. Iya ya. Ini pada dibaca kan salah. Oke, ya. Ini Harusnya RTO. agak lama, coba RTO. Sukses kan? Iya. Sukses. Kedua ke router. Sukses. Sukses. Sukses ya. Nah, itu adalah internet Gateway. Yang kedua jadi IP-nya 1.2 kan? Ya. Oke, sudah tinggal kalian praktekkan. Siap. Nih, ininya di